Aku juga undang pembicara kedua, yaitu Mas Yusuf. Halo Mas Yusuf. Ya, halo Mas. Ya, halo Mas. Selamat pagi. Halo Mas Pagi semua. Yusuf. Oke, silakan. Biar bisa kita agak panjangan di sesi tanya jawab dan diskusi panel. Monggo Mas. Oke, jadi selamat pagi semua, Warrior maupun yang baru juga, Mas Tio, Mas Budi, Ya. Mbak Tri, dan semua pembicara. Kesempatan pagi ini saya coba sharing sedikit tentang accelerated aging phenomenon dan COVID-19 severity. Jadi intinya faktor-faktor apa saja yang nanti mempengaruhi tingkat keparahan dari COVID-19. Oke, kita lanjut. Oke, yang pertama tentang COVID-19 dulu. Ini sekilas saja. Yang jelas, ini sih opini pribadi ya. Tapi COVID-19 ini sebenarnya adalah suatu perang gitu. Perang tahunan yang dia nggak selesai gitu. Cuman di 1-2 pertempuran atau 1-2 bulan aja gitu. Apalagi selesai 2 minggu, kayaknya nggak mungkin gitu. Jadi ini memang perang tahunan. Itu satu yang kita mesti sadari. Ya, ini statistik sedikit aja. Jadi kondisi kasus aktif yang sebanyak 7 juta ini, kalau kita lihat di sini itu 99% itu adalah yang presentasinya itu mild. Jadi cuman demam-demam dikit, pilek-pilek, sakit nelan, mungkin diare atau yang lain gitu. Kan kalau COVID ini banyak ya tampilan gejala klinisnya, bukan cuma ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas saja gitu. Dan kita lihat di sini dalam tanda kutip cuman 1% aja yang serius kritikal, jadi yang sampai di ICU gitu dan memerlukan intubasi. Kemudian kita lihat juga rate meninggalnya, ya kalau secara statistik sih persenan itu kecil ya, 4%. Tapi sekali lagi kita harus ingat, namanya meninggal ini ya, kalau meninggalnya di antara keluarga kita kan jadinya 100% ya, itu yang kita sebisa mungkin kita cegah gitu. Jadi selain cegah penularan, kita usahakan cegah kematian. Sekarang targetnya lebih ke sana. Dan kalau dilihat trennya itu dari ya masih meningkat terus gitu. Jadi belum landai banget atau belum trennya belum turun, belum. Ini masih awal gitu. Jadi memang masih panjang perjalanan. Jadi memang kalau dipikir-pikir bosen ya ngomongin COVID terus, tapi ya memang inilah kenyataannya, pandeminya ini panjang gitu. Jadi nggak akan selesai dalam waktu 1-2 minggu ke depan. Karena itu kita harus berbekal ya bekal semuanya, bekal ilmu, bekal diri, dan keluarga juga gitu. Paling nggak kan itu yang bisa kita jaga. Nah ini untuk di Indonesia sendiri. Jadi kalau di Indonesia itu kita lihat di sini ya nggak jauh beda sama statistik dunia ya. Kita di sini meninggal 2,4%. Ya kemudian ada ya seperti inilah statistiknya gitu. Nggak jauh beda dengan dunia. Dan ini siapa aja sih yang gawat gitu, faktor resikonya apa aja? Ini saya ambil dari slide-nya Prof. Zubairi di Forkom IB waktu itu. Jadi kita lihat di sini yang lebih dari 65 tahun ini memang, jadi faktor usia ini memang termasuk salah satu faktor penentu yang paling besar terhadap keparahan dan tingkat kematiannya gitu. Dan sebenarnya yang lebih menarik itu ya yang ada di bawahnya, yaitu usia berapapun dengan berbagai macam komorbid ini. Ya, hipertensi, DM, tadi udah disinggung, obes, rokok, asma. Jadi semua ini yang komorbid ini yang nanti bisa mengarah pada keparahan atau kematian dari COVID. Nah, jadi sampai ini pernah di-sharing juga oleh Dr. Piprim di presentasinya, jurnal ini. Jadi kenapa sih COVID itu mempengaruhi orang tua gitu, lebih berpengaruh terhadap orang tua. Nah itu nanti akan sambil jalan kita bahas ya. Oke, lanjut. Dan ini ya kalau kita lihat trennya seperti ini, case fatality rate-nya itu berdasarkan usia, kita lihat makin tua
makin makin besar kemungkinan untuk meninggalnya jika terkena. Nah, itu makanya terutama pada orang tua atau mungkin yang muda tapi tua. Nah, ini yang kita harus waspada ke depannya. Nah, ini opini pribadi. Jadi kalau COVID ini intinya masalah waktu aja untuk terinfeksi. Kenapa gini? Karena kalau kita nggak mau kena, kita harus diisolasi, nggak ketemu orang sama sekali selama 2-3 tahun. Tapi kondisi itu apa mungkin gitu? Kan kelihatannya enggak ya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kalau misalkan nanti kena, supaya kena itu tapi tidak parah atau fatal. Oke, sekarang kita bahas sedikit tentang penuaan ya. Jadi intinya kalau penuaan sih pada dasarnya adalah suatu proses alamiah gitu. Jadi ini beberapa mekanisme aging atau penuaan yang sudah diteliti oleh peneliti ya, ilmuwan di luar negeri sana, yang disebut hallmarks of aging. Dan jadi di sini ini berbagai macam gangguan pada genom, telomer ini kan level genetik ya. Kemudian yang level penampilannya itu adalah kita lihat juga di sebelah kanan ini sama. Jadi yang mana yang kalau misalkan kaitannya dengan COVID itu kan dia yang ini nih, antagonistic hallmarks atau yang respond to damage. Jadi di sini dengan adanya kerusakan yang disebabkan oleh virus, itu salah satunya nanti akan mengarah pada mitochondrial dysfunction. Nah, ini nanti akan kita coba dalami sedikit. Oke, ini salah satu contoh. Jadi bagaimana sebuah intervensi simple ya, yaitu diet restriksi di sini bisa waktu atau dari segi makanan yang dimakan ya. Kalau misalkan yang sudah kayak lama mungkin sudah tahu maksud arahnya kemana. Jadi kalau misalkan terkait nutrisi itu utamanya itu pathway-nya itu adalah yang ini. GH growth hormone, IGF-1, insulin-like growth factor, itu adalah pathway-nya si mTOR. Dan ternyata dengan sering makan, ya intinya gitu kurang lebih, kemudian mTOR teraktivasi, dia akan berujung pada proses aging. Nah, kalau dilihat di sini, yang hijau ini dia yang anti-aging, kurang lebih begitu. Nah, dengan diadakannya dietary restriction, itu akan inhibisi mTOR, kemudian pathway yang lainnya akan diaktifkan, yang nanti ujung-ujungnya adalah men-stop, atau bahkan kadang disebutkan mereverse, atau memutar balik gitu, penuaan. Memang intinya sih, kita nggak mungkin hidup terus ya, karena setiap yang bernyawa itu kan pasti Sorry Mas Yusuf, agak sedikit kalau sinyalnya turun. Kualitas, kalau memang hal ini memungkinkan kan kenapa nggak kita coba ya, gitu. Oh iya, ini aku juga ada tulisannya nih, connection unstable. Sekarang udah jelas lagi? Sudah jelas. Halo Mas? Sudah jelas. Udah ya? Ini padahal udah disunat videonya ya, tapi tetap masih ini nih, luar biasa. Tergantung dari provider. Oke. Kita lanjut. Iya, nggak bisa disalahin Mas. Silakan. Oke. Iya, makasih. Jadi kalau yang tadi kita ngomong tentang yang sensing nutrien. Kemudian yang bagian B ini adalah kita ngomong tentang bagaimana mitokondria itu bisa terjadi kerusakan. Ya, itu sama. Jadi dengan adanya suatu pajanan atau reaksi dari luar ya, damage dari luar, yaitu nanti akan berujung pada disfungsi dari mitokondria ini. Dan kalau sudah terjadi disfungsi pada mitokondria ini, banyak penyebabnya, misalkan karena ROS, reaktif oksigen spesies. Nah, ini meningkat dan nanti ketika sama atau bukan penurunan yang disebabkan ROS tapi tinggi, nanti kita akan lebih detail. Dan itu ROS tinggi ini juga menyebabkan disfungsi dari mitokondria juga, yang berujung pada kita lihat di sini inflamasi meningkat,
kematian sel meningkat, bioenergetiknya turun, artinya ya jadi tidak efisien gitu mitokondrianya. Ujung-ujungnya apa? Tambah tua juga. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Jadi mitokondria ya sebenarnya kalau kita pikir-pikir, ini mitokondria ini kan pabrik listrik ya, pabriknya energi gitu. Ya, dari situ kita tahu kenapa Mas Tio nyambung banget sama mitokondria itu bahasanya. Kurang lebih gitu. Oke, sekarang kita, nah ini perbandingannya antara yang muda dengan yang tua gitu. Jadi kalau yang muda, kalau misalkan ada kerusakan, sel yang rusak itu akan mengalami yang disebut cellular senescence, atau ya intinya ini selnya itu jadi tua karena karena ada gangguan dari luar atau mungkin dari dalam gitu. Nah, itu dengan ini fungsi alamiahnya tubuh. Gunanya apa? Jadi kalau dia udah sel tua, ya dia diblok supaya tidak bikin yang ke bawah ini cancer dan tua. Sehingga akibatnya adalah keseimbangan atau homeostasis dari jaringan. Sedangkan kalau misalkan udah tua atau karena satu dan lain hal menjadi tua selnya itu, ya, jadi nggak bisa tuh dia balik lagi ke atas ini seperti homeostasis, tapi akhirnya semua proses ini ya jaringannya turun, inflamasinya naik, dan lain-lain. Kemudian akhirnya adalah ujung-ujungnya pro-aging, kurang lebih seperti itu. Oke, ini kita udah sering dengar ya, tuh itu pasti dewasa itu pilihan. Nah ini yang kita mau highlight sebenarnya ini, muda tapi tua, maksudnya apa? Jadi kalau misalkan kita lihat itu, kan kalau kebayangnya tua itu ya seperti yang pasangan kakek nenek ini ya. Ya seperti inilah gambarannya orang tua gitu. Tapi apa kita lihat gambar yang di kanan bawah ini, apa kita berpikirnya orang ini tua sebenarnya? Mungkin sekilas enggak ya, tapi dalam badannya itu sebenarnya bisa jadi orang ini yang mengalami obesitas ini dia sebenarnya lebih tua dari kelihatannya gitu. Katakan nih umur 50, mungkin aja dalamnya sama aja kayak kakek nenek di sini, 80 tahun. Dan ini terkait ini ada yang meneliti, jadi bidangnya disebut penelitian tentang epigenetic clock ya. Jadi epigenetik itu kurang lebih gampangnya, jadi umur genotip belum tentu dia sama dengan umur fenotip. Fenotip tuh kayak penampilannya kayak tadi. Jadi secara genetik harusnya tadi yang gendut ini umurnya 50. Tapi secara fenotipnya semua sel-selnya itu adalah setara sama kayak pasangan di sini 80 gitu. Jadi aneh ya, tapi kenyataannya sih begitu. Jadi ini teknologinya sudah dikembangkan, mungkin saya nggak tahu kalau misalkan ada yang mau coba. Di Amerika ini ada yang bisa meneliti seperti ini, dia cek darah kita, umur 50 nanti akan keluar gitu, kira-kira prediksinya umurnya itu berapa. 55, 45 gitu, epigenetiknya. Oke, nah ini tadi sedikit pathway atau jalur ya. Jadi hiperinsulin itu, ya apa nih atasnya nggak kelihatan, tutup sama ini. Oke, jadi intinya ini menyebabkan antioksidan turun, kemudian hiperglikemia, ya gula darah naik, dan kemudian nih tentang pathway-nya dari diabetes ya, bagaimana diabetes ini bisa menyebabkan kerusakan dari sel gitu. Jadi banyak pathway. Jadi intinya dari hiperglikemia, kemudian menginduce tadi ROS ya, oksidatif, kemudian membuat selnya mengalami inflammaging. Nanti kita akan bahas sedikit. Inflammaging ini intinya adalah inflamasi kronik yang terjadi low grade. Artinya kalau low grade itu kan ya sebenarnya inflamasi itu ada, tapi nggak disadari badan karena beda sama inflamasi kayak misalkan kegetok martil. Nah kalau itu kan jelas sakitnya ya, atau patah tulang. Nyambung lagi nih pada tulang. Jadi kalau itu kan sakit benar ya, atau yang pengapurannya itu lagi kumat, jadi lututnya bengkak. Nah itu kan lagi jelas lagi akut, fase akut. Nah kalau inflammaging ini inflamasinya itu sifatnya dia kronik dan low grade. Nah ini yang kalau kejadian udah telat
bahaya gitu. Apalagi dalam konteks kita ngomong ini kaitannya dengan COVID-19. Tiba-tiba udah intubasi lewat, wah itu kasihan banget sebenarnya gitu. Dan makin kesini kita makin lihat karena COVID ini semakin widespread, semakin menyebar gitu. Jadi kayak kita lihat rekan-rekan kita juga yang itu tiba-tiba KO gitu. Kalau udah intubasi itu kita udah, waduh, udah gimana ya? Doa lah, gimana lah. Gitu. Intinya semua ini proinflamatori ini jadi kondisinya pada pasien yang insulin resistance atau diabetes ya. Jadi sini kita lihat juga selain inflamasi kronik yang terus terjadi karena proses di atas, kita lihat di sini oksidatifnya itu juga menyebabkan gangguan pada beta sel pankreas. Harap diingat, beta sel pankreas itu adalah yang memproduksi insulin tugasnya. Jadi kalau misalkan ada gangguan pada sel beta, pada saat kondisi hiperglikemia harusnya insulinnya produksi, tapi karena nggak bisa, ya insulinnya turun deh, gitu. Oke, kurang lebih itu dulu. Nah, ini yang sekarang yang lagi banyak dibahas itu adalah tentang immunosenescence. Jadi, pada konteksnya COVID ya, jadi immunosenescence-nya adalah jadi sistem imun pada orang tua itu akan mengalami penurunan gitu ya karena banyak faktor lah intinya. Tapi ternyata bukan cuma orang tua doang yang mengalami keadaan seperti itu. Tapi tadi kita singgung lagi bahwa orang muda pun bisa kalau misalkan ada komorbid yang bisa menyebabkan mengarah pada immunosenescence. Ini kalau kita review sedikit tentang sel-sel yang berperan, innate immunity ini yang apa istilahnya ya? Yang langsung respon cepat gitu. Jadi ada benda asing. Nah, ini yang kerja ini. Misalkan datang virus COVID, SARS-CoV-2 datang. Nah, ini dulu nih yang ini. Kemudian sambil pelan-pelan yang natural killer, T-cell-nya ini pada berusaha mengenali sampai akhirnya bisa merespon dengan adaptif yang perlu waktu untuk dibuat. B-cell untuk antibody, T-cell yang untuk yang ini sitotoksik ya. Yang ini banyak ininya, subtipnya. Nah, kurang lebih nih. Jadi dengan adanya penyakit-penyakit yang proinflamasi, ya sebenarnya bukan cuma penyakit ya, tapi bahkan kayak kondisi seperti obesitas gitu. Obesitas itu kan juga sebenarnya chronic low-grade inflammation. Nah, itu yang mungkin kalau misalkan banyak orang yang nggak sadar gitu. Atau mungkin ya kalau dibilang nggak sadar gitu, tapi ya powerless, bingung mau ngapain gitu. Kalau misalkan belum tahu gimana cara ngilangin gemuk gitu. Kayak misalkan pasien yang paling sering itu kan, ya karena saya ortopedi ya, jadi kan osteoartritis, nyeri sendi. Nah, pasien nyeri sendi ini ya udah pasti kan edukasi awalnya adalah lifestyle modification, kurangi berat badan, hampir semuanya begitu. Responnya apa? Ah, tapi susah dok, nurunin berat badan, hampir semuanya begitu responnya. Jarang yang enggak. Jadi intinya dari semua kondisi ini, dari usia muda sampai tua itu ya ujung-ujungnya dua ini, immunosenescence dan inflammaging atau inflamasi yang terkait oleh penuaan. ARDS ini apa tadi ini singkatannya? Saya lupa. Tapi intinya penyakit lah. Age-related disease. Nah itu ya. Jadi penyakit-penyakit terkait umur. Kadang kebanyakan singkatan ya lupa. Nah, ini ininya ya, apa namanya, perbandingannya secara sederhana. Jadi intinya kalau misalkan kondisinya itu yang tua, atau tua tanda kutip ya, itu adalah kondisi yang pro-inflamasi. Kemudian terjadi accelerated aging, ARD tadi, age-related disease, atau frailty, ya, dan ujung-ujungnya adalah reduced life expectancy. Dan sedangkan lawannya itu ya kita harapkan longevity atau awet muda lah gitu. Jadi bisa merespon dengan baik terhadap stres atau penyakit. Jadi ini intinya kurang lebih seperti ini. Jadi dari mana-mana ya bisa datang namanya stres itu, virus, bakteri, bahkan makanan juga. Kita sama-sama udah tahu makanan apa yang bikin itu. Stres psikologis salah satu yang apa ya, termasuk yang paling ini juga paling dominan.
kimia dan yang lain-lain itu, yang semuanya itu bisa menginduce kondisi proinflamasi. Nah ini yang kita nggak mau. Kita yang sebisa mungkin yang kita hindari supaya kita adaptasi kita bagus gitu, respon kita bagus terhadap melawan COVID. Oke, ini tadi karena nyebut-nyebut penuh Andi ini saya ini deh namain dikit. Oke, nah sekarang kita bahas sedikit tentang ya tadi ya tua tanda kutip dan nah ini salah satu jurnal yang pernah disampaikan juga oleh Dr. Piprim di presentasinya. Jadi kenapa sih kalau misalkan sistem imun yang tua itu bermasalah kalau misalkan melawan virus gitu. Tadi kita udah sama-sama dapat dua istilah immunosenescence yang menua atau inflammaging. Nah, tapi ternyata itu bukan hanya itu aja gitu. Jadi kalau kita lihat di sini banyak ketidakuntungan atau kerugian gitu menjadi tua gitu. Umur muda tapi tua, kerugiannya banyak jadi. Epigenetic change, perubahan, kemudian secara umurnya ya jadi tua gitu. Kemudian ini yang renin-angiotensin ini yang terkait tensi ya, hipertensi. Kemudian juga ini NAD+ ini mungkin aktivasi dari inflamasom. Oke. Nah ini intinya kalau misalkan yang respon imunnya itu terkontrol atau baik, jadi harap diingat gini, kalau misalkan lifestyle ini kan sebisa mungkin kita buat anti-inflamasi ya, tapi bukan berarti di saat adanya stres atau sebagainya tubuh kita nggak bisa respon sama sekali karena sifatnya anti-inflamasi enggak. Tapi yang kita mau itu adalah di sini nih, kontrol. Kita maunya di situ. Jadi respon imun yang muncul itu adalah yang terkendali, bukan yang brutal gitu istilahnya ya. Ya kita nggak mau yang itu. Jadi ini terjadi tadi ya epigenetik regulasi yang bagus pada yang masih sebaliknya baik. Ya, putus. Halo, Mas, jelas ya? Ya, masih. Tempatku unstable, oke. Nah, jadi secara epigenetiknya itu ya beda antara yang di sini yang kuning nih kita bilang tua, yang di sini yang muda ya, gitu. Dan ini beberapa caranya ini kita lihat di sini yang paling bawah adalah healthy lifestyle. Ya kita maksimalkan di sini lah ya, karena ini salah satu yang paling efektif daripada kita harus mengkonsumsi yang namanya ini geroprotector. Mungkin beberapa di sini udah tahu juga obatnya apa, seperti metformin, atau ya tadi kita ngomongin soal mTOR itu pernah dengar mungkin rapamisin. Nah itu jadi salah satu dari geroprotector. Kayaknya kita nggak mesti sampai ke sana ya kalau memang dengan healthy lifestyle itu cukup. Oke. Nggak mau. Nah ini sama juga yang bagaimana respon dari sistem kekebalan yang muda sebelah kiri dengan sistem kekebalan tubuh yang tua gitu. Sistem kekebalan ini yang tua ini yang tadi ya, nggak mesti yang udah aki-aki yang seperti ini respon imunnya enggak, tapi ya yang muda pun bisa kalau misalkan ternyata dia menua sistem ininya. Nah ini yang bahaya gitu. Yang bisa terjadi yang di sini nih, immunosenescence, inflammaging, viral antagonis, ARDS, cytokine storm, koagulopati, yang ini yang kita nggak mau gitu. Kalau dilihat di sini kan responnya sebelah kiri ini santai ya responnya, respon biasa lah tanda kutip. Tapi kalau misalkan kita lihat di sebelah kanan ini kan kayaknya apa ya, lebay banget responnya gitu. Karena ya itu telat, terus tiba-tiba responnya itu berlebihan. Nah ini secara sederhana menggambarkan kenapa bisa terjadi cytokine storm. Kalau misalkan yang terkontrol kan ya virus doang, ya udah begitulah responnya. Oke, ini tadi udah lagi-lagi ini jurnal ini keluar karena memang sejujurnya ini apa ya, bagus sih jurnalnya. Publikasinya juga di jurnal ternama juga dan menggambarkan bagaimana hiperinsulinemia atau ya ini kan banyak sekarang ya hiperinsulinemia ini atau insulin resisten itu dengan kaitannya dengan COVID. Nah,
Ini yang bagaimana pembenarannya itu. Jadi kalau misalkan dengan melakukan intervensi yang low carb, rendah gula itu menyebabkan sel imunnya itu yaitu makrofag M1 yang proinflamatori itu menjadi produksi sitokinnya itu, sitokin proinflamasinya itu tidak sebanyak dalam kondisi penuh gula gitu. Jadi ini salah satunya. Jadi karena virus itu kan sejujurnya kan self-limiting disease ya, kebanyakan seperti itu kita pelajari. Dan jadi gimana caranya selama virus itu proses masuk sampai dia tereliminasi dari badan itu, badan kita itu tidak inflamasi berlebihan. Nah itu kuncinya seperti itu. Jadi dengan tidak ada glukos, kan dia kalau virus itu kan butuh glukosa ya untuk dengan glikolisis, kemudian dia untuk bentuk materi nukleotidenya, kemudian juga glikoproteinnya dengan pentose phosphate pathway ya, gitu kurang lebih. Jadi dia butuh banyak substrat dari badan kita. Nah, ini yang kaitannya tadi. Jadi kalau misalkan yang bikin tua itu apa sebenarnya? Balik lagi ke sini, metabolic syndrome. Metabolic syndrome itu yang ada di tengahnya itu sekarang bisa kita bilang adalah insulin resisten. Ada yang bilang dulu metabolic syndrome itu di tengah, insulin resisten itu di luar, tapi ya setelah banyak teliti lagi memang insulin resisten ini adalah akarnya gitu. Akarnya kalau misalkan ini udah terjadi ya bisa kemana-mana metabolic syndrome itu. Nah ini tadi yang di jurnal yang tadi. Jadi bagaimana kondisi hiperglikemia, kemudian akan menyebabkan insulin itu tinggi, kemudian ya ini dengan berbagai komorbid yang ada gitu ya, sehingga menekan banyak ini banyak antiinflamasi sehingga terjadi reaktif oksigen spesies yang banyak. Nah ini udah kalau udah ini banyak, udah mitokondria rusak, endotelnya kena, dan ya banyaklah pathway yang terjadi gitu. Intinya sangat tidak menguntungkan. Nah ini juga terkait resistensi insulin tadi, ini salah satu yang cukup menarik. Jadi ternyata DM itu terjadinya itu atau manifestasinya DM itu berupa hiperglikemia itu baru muncul setelah insulin itu kecapean gitu. Jadi kerja insulin itu, jadi pertama kalau misalkan karena satu dan lain hal ya, itu insulinnya bekerja keras, hiperinsulinemia itu terjadi duluan sebelum akhirnya dia fatigue, capek, fail, akhirnya dia turun, insulinnya turun, kemudian baru deh glukosanya itu naik gitu. Ini cukup menarik. Jadi kenapa itu? Jadi di periode ini kita sebut silent. Kalau kita lihat di sini, ini silent-nya bisa sampai berapa nih? Sampai 15 tahun gitu. Jadi sebenarnya kalau sudah DM itu ya proses kerusakannya sudah terjadi jauh dari itu, 10-15 tahun sebelum itu mungkin udah rusak duluan. Nah ini kita lihat bagaimana kegemukan ini luar biasa ininya, mengantar berbagai komorbid, gangguan pernapasan, kemudian penyakit metabolik lain, yang semuanya itu akan mengarah pada keparahan ya, COVID-19 yang parah gitu. Jadi kayak tadi saya bilang, COVID ini hampir, ya kita bisa bilang ya kayak influenza aja, siapa sih yang nggak pernah flu gitu. Cuman ya tinggal bagaimana itu, tanda kutip, cuman flu ininya, tampilan klinisnya gitu. Jadi nggak sampai berujung pada intubasi dan kematian. Nah, ini yang menarik. Jadi bukan cuman, jadi ini intronya kenapa saya cari-cari, karena kan trennya sekarang kan ini ya, apa namanya, kalau udah virus itu kan antivirus atau vaksin, kita cari vaksin supaya ya katakan supaya kebal atau supaya ini obatnya memang vaksin virus ini. Tapi ternyata menariknya apa di sini? Jadi ternyata vaksin itu kalau pada orang yang gemuk, ya kalau udah orang yang gemuk, kita balik ke sini tadi, orang gemuk tuh banyak ininya ya, banyak ikutannya sebenarnya yang gemuk itu. Nah, jadi secara respon imun, kalaupun dikasih vaksin itu tidak sebaik orang yang
orang yang weight-nya itu normal, beratnya itu normal gitu. Nah ini menarik. Jadi kalau misalkan bisa kita bilang juga ya, kalau sama orang yang pro vaksin gitu, tapi ya kita lihat, oh ini kok gemuk atau apa, oh lu ngarep vaksin, boleh, tapi kurus dulu, gitu. Kurang lebih gitulah caranya. Jadi ini kalau misalkan tersebar luas mungkin menarik gitu. Ya, jadi ya ini mTOR inhibition ini kan tadi kita udah lihat yang tadi, yang pathway tadi ya, dan kita udah sama-sama tahu apa yang bisa menyebabkan mTOR inhibition ini. Jadi bisa bahkan pada orang tua pun gitu, yang sudah mengalami elderly ini kan berarti memang secara usia 65 ke atas ya. Jadi yang udah 65 ke atas pun, jadi artinya secara sunatullahnya memang dia tua, tapi tetap dengan strategi mTOR inhibition bisa fungsi imunnya itu naik gitu. Oke, udah ini sih udah terakhir. Intinya kita balik lagi ke sini selalu gitu. Meskipun judulnya cuman tanda kutip ketofastosis, tapi selalu diarahinnya ke sini lagi gitu. Karena emang ya kalau cuman fasting dan makan mungkin itu nggak cukup kali ya. Makanya kenapa 5 pilar ini itu jadi sentral gitu. Bahkan kalau udah dari saya lihat-lihat dengan interaksi yang lainnya, 5 pilar pun kadang masih dirasa belum cukup gitu. Kadang orang kurang minum lah, kadang orang garamnya nggak cukup lah, kadang orang itu ada masalah BAB lah. Nah itu kan jadi berabe semua, jadi bubar gitu. Jadi itu kan untuk menuju sehat itu banyak ininya ya. Harus holistik lah mungkin gitu kalau dibilang. Nah, ini tadi udah parameter metabolik yang sekedar mengingatkan aja. Jadi ini kalau di ini sumbernya dari mana ya, kurang lebih ini menggabungkan banyak guideline yang ada di luar negeri ya gitu. Dan lagi pula memang tidak minum obat apapun ini juga memang nggak ada yang suka minum obat lah kita buat kimia itu. Dan dengan catatan untuk lingkar pinggang ini ya mungkin lebih enak kalau misalkan pakai yang kayak dokter Piprim bilang juga, perbandingan antara tinggi dengan lingkar pinggang ya. Lingkar pinggang dengan tinggi badan di bawah 0,5. Nah ini yang kalau misalkan pada kondisi sedentary lifestyle, kemudian dengan frekuensi makannya yang banyak gitu, jadi tidak balance lah kalau misalkan dibilang. Kemudian yang dimakannya juga ya begitulah. Kemudian juga kalorinya banyak, ya inilah akibatnya. Jadi tubuh tuh menjadi kalau dibilang tuh tidak fleksibel gitu. Jadi cuman bisa pakai gula doang gitu. Jadi semua ininya kesimpan di lemak gitu. Semua sumber energi lainnya gitu, nggak bisa diutilisasi. Tapi kalau dibandingkan dengan yang ancestral atau yang masih berburu gitu, yang banyak bergerak, kemudian nggak makannya itu jarang-jarang, ya. Tapi ya harus catat sini, meskipun makannya jarang, tapi tetap harus ini nih yang dicapai, caloric equilibrium. Jadi tetap dibilangnya. Jadi hariannya itu energi harian, kebutuhan energi tetap tercapai dari makan gitu. Soalnya kalau kelewat, wah susah juga, bubar juga nggak jadi. Dan keuntungannya apa dengan ini ya, jadi kita bisa pakai sumber energi itu dari badan kita, dari yang lain. Dari kalau otak dia pakainya keton, kalau misalkan otot atau sel yang lain dia bisa pakai asam lemak gitu. Nah, itu kita udah sampai ke sini, dan ini tadi imun sistemnya otomatis juga menjadi baik gitu. Langsung menjadi baik. Dan ini ya kalau kita lihat esensial nutrien atau nutrisi yang tidak bisa dibuat oleh badan gitu, atau mungkin bisa cuman mungkin nggak cukup gitu. Dan nggak ada itu esensial nutrisi itu adalah karbo, glukosa, nggak ada, untungnya nggak ada. Jadi memang ya ini yang penting masuk ke badan kita. Oke, ini juga beberapa penelitian yang baru juga yang terkait COVID juga. Jadi bagaimana keton, ini yang BHB ini ya, keton ya.
Dia itu banyak yang bisa dia pengaruhi atau efek untuk mekanismenya itu adalah untuk mengurangi tingkat infeksi dari respiratory infection, dalam hal ini mungkin COVID-19 gitu. Jadi kalau kita lihat di sini stop glikolisis, padahal kalau kita ingat tadi virus itu senangnya dia glikolisis. Jadi kalau misalkan glikolisisnya itu dihambat, ya dari jalur itu aja kita udah bisa kurang lebih tarik kesimpulan, oh berarti proses replikasi virusnya atau metabolisme virusnya itu, sel yang mengandung virus itu kita hambat. Kemudian juga ini yang sini pro-inflamatory semua, jadi keton itu ternyata juga punya protective effect terhadap itu, gitu. Jadi gimana cara menghasilkan ini ya itu tadi lifestyle yang sudah disebutkan. Oke. Nah ini bagaimana kondisi kalau misalkan kita masih kekeh sama namanya nutrisi seimbang gitu. Yang sebelah kiri ini adalah ya berbagai macam hal yang ya standar lah terjadi sebelumnya. Dan yang sini adalah dalam kondisi adanya keton body atau ketosis gitu. Dan kalau yang di kotak merah ini adalah yang terkait dengan fungsi imun. Jadi kita lihat di sini glikolisisnya tinggi, kalau misalkan dalam kondisi ketosis dihambat, kemudian hiperglikemia dengan insulin resisten dan kawan-kawannya itu, kalau misalkan terjadi ketosis, hampir pasti ini improve. Kemudian banyak gula, inflamasinya banyak, ROS-nya banyak. Kemudian pada kondisi ketosis itu juga berkurang gitu. Ya, viral replication-nya juga dihambat langsung oleh keton. Yaitu luar biasanya itu. Istilahnya dalam tanda kutip cuma dengan mengubah gaya hidup gitu, bukan pakai intervensi obat yang canggih-canggih mahal-mahal. Oke, ini ada sedikit saya masukin soal vitamin D karena ya dimanapun ini termasuk strategi paripurna gitu. Jadi kalau ini ada satu data dari Kalimantan Tengah, jadi kalau misalkan kadar vitamin D-nya itu di sini cut off-nya 30 ya, ini 30 ini. Bahkan di sini ada yang ketemu dia pasien vitamin D-nya itu 17, tingkat mortality rate-nya sampai 100%. Jadi ya temuannya cukup menarik gitu. Kemudian jadi vitamin D itu dapat dari mana? Nutrisi esensial, tapi vitamin D ini dia unik karena dengan adanya pajanan sinar matahari, vitamin itu ya ini ya, vitamin itu ini, vitamin D 1,25 di hidroksi vitamin D ini bentuk aktifnya gitu. Jadi ini prekursor semua sampai di akhirnya ini dengan bantuan sinar matahari. Ini dan vitamin D dengan imun sistem ya ternyata reseptornya itu juga terdapat di berbagai macam sel imun. Fungsinya imunomodulator, anti-inflamasi, ya, tapi bukan mematikan inflamasi ya, dia mengatur supaya nggak over. Kemudian ini dan lain-lainnya. Kemudian yang optimalnya berapa rekomendasinya? Ya 40 sampai 60, ada yang bilang bahkan 100 sampai 150 ini pun tidak apa-apa gitu. Dan bagaimana kalau misalkan nanti pada nutrisinya itu kan biasanya mikrogram ya adanya. Nah, itu konversinya nanti dikali 40. Dan ini ada penelitian dari Prof. Atik ya, geriatri UI. Jadi ini berjemur ini ya selama 25 menit pada pukul 9 dan antara puncak panas-panasnya 11 sampai 13 selama 7,5 menit ya setara 2.500 per jemur gitu. Nah, cuman terkait berjemur ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga gitu. Jadi yang pertama yang modalnya berapa. Kemudian ya ini status faktor, cuman yang mau saya highlight di sini adalah yang ini yang merah. Jadi kalau misalkan ini saya bukan rasis atau apa ya, tapi memang makin kulitnya itu makin gelap, itu efektivitas berjemur itu semakin menurun. Jadi memang ini sangat disayangkan gitu sih. Tapi ya memang kenyataannya seperti itu pada orang yang berkulit gelap. Jadi mungkin nggak bisa cuma berjemur gitu. Apalagi kalau ternyata secara usia pun sudah ya kategorinya elderly lah gitu.
Ini mungkin harus lebih waspada, itu aja sih pesannya. Nah ini sumbernya saya ambil dari slide-nya Prof. Puji yang di ID juga waktu itu. Ikan, ternyata ikan nih luar biasa ya, ikan kembung. Jadi yang doyan makan ikan beruntung lah, banyak ini nih. Oke, nah intinya sih yang semua tadi itu balance lifestyle, kita balik sini lagi, fasting dan feeding. Jadi meskipun fasting kita ya katakan 23 jam, ada yang water fasting bahkan sampai 3-5 hari itu, tapi tetap harus diingat, jangan lupa balance feedingnya itu tetap harus dapat gitu. Jangan sampai under, sampai ya itulah patologis. Ya, intinya 3M dari pemerintah untuk mencegah tetap dijalankan, dan tadi udah dibilang Mbak Tri juga bahwa harus belajar dari pandemi ini gitu. Ya kalau saya sih bilangnya ini seleksi alam gitu, metabolic profile gitu. Jadi berubah sekarang ya atau terseleksi. Oke, terima kasih. Oke, thank you Mas Adisa.